Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Amalia Nabila. Saya merupakan anggota dari kelompok 1 MISIP Jalan Wisata 2020 kelas C yang beranggotakan saya, kemudian ada Nilam Sari Rananingrum dan ada Nur Fauzia. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mengulik dan membahas mengenai sinergi antar kelembagaan Jogja International Travel Mart guna meningkatkan aktivitas dan direct selling perjalanan wisata DIY. Perlu kita ketahui bahwa industri pariwisata mempunyai peranan penting dalam hal pembangunan negara ataupun juga terhadap pendekatan asli daerah atau yang kita sering sebut adalah PAD bagi pemerintah daerah tentunya. Meskipun sudah berpengaruh, tetapi peningkatan pendapatan pariwisata juga harus tetap ditingkatkan. Salah satu upayanya dibuktikan dengan adanya event Jogja Travel Mart atau Jogja International Travel Mart yang bertujuan untuk meningkatkan atau memperkenalkan dan memberdayakan dan juga tentunya melestarikan daya tarik pariwisata yang ada di Indonesia. JITM adalah satu-satunya travel mart internasional Yogyakarta yang dipimpin oleh otoritas pariwisata dengan upaya berkolaborasi dengan Asosiasi Biro Perjalanan Indonesia atau kita sering sebut ASITA dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI untuk menghubungkan pembeli internasional dengan penjual produk pariwisata yang ada di Yogyakarta. Dalam rangkaian JITM ini, JITM menyediakan panggung bagi penjual untuk bertemu langsung dengan pembeli dan mendiskusikan peluang bisnis. Potensial dalam mengeksplorasi produk baru dan layanan baru akan memberikan experience dan juga pengalaman yang berbeda bagi penjual maupun pembeli. Acara Jogja International Travel Mart ini memiliki tujuan untuk memberikan pengalaman program B2B atau sering kita sebut dengan business to business yang intens dan berfokus kepada Yogyakarta sebagai tujuan wisata internasional untuk mempelajari lebih lanjut tentang peluang baru dan juga produk baru dan target pasar untuk menciptakan aliansi baru dengan orang-orang yang ada di seluruh dunia dalam lingkungan yang menyenangkan, dinamis, dan efisien untuk memanfaatkan peluang bisnis yang unik. Jogja International Travel Mart atau JITM pada tahun ini telah diselenggarakan ke-13 oleh Dinas Pariwisata DIY pada tanggal 12 hingga 15 September 2022 di Hotel Royal Ambarukmo. Event B2B meeting yang diikuti oleh 50 buyer dan 7 negara yaitu Prancis, Spanyol, Malaysia, Singapura, Thailand, India, dan Kanada serta 60 seller dari travel agent, hotel, corporate, dan destinasi wisata yang ada di DIY telah kembali diselenggarakan secara offline setelah 2 tahun sebelumnya dilaksanakan secara hybrid karena situasi pandemi COVID-19. Tahun ini, JITM mengangkat tema Stronger Recovery of Tourism yang mengandung harapan dan optimisme yang tinggi bahwa kepariwisataan DIY akan pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Selanjutnya, mari kita saksikan wawancara dari Nilam Sari Rananingrum bersama dengan lembaga PHRI DIY. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nilam Solihat, perwakilan dari kelompok 1. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Bapak Rian di sini. Mungkin Bapak boleh diperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Nama saya Rian. Saya mewakili dari PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran Seluruh Indonesia. Mantap sekali. Oke, mungkin langsung saja ya Pak. Untuk pertanyaan sebagaimana yang saya kemarin sudah menghubungi Bapak, saya ingin mewawancarai sedikit mengenai acara JITM yang sudah dilaksanakan pada tanggal 12 hingga 15 September kemarin. Nah, mungkin Bapak boleh menceritakan nih apa aja sih yang sudah dilakukan selama acara JITM itu berlangsung dan juga apa peran dari masing-masing kelembagaan. Sebagaimana yang kita ketahui, untuk JITM ini kan ada dari Dinpar, ASITA, dan juga PHRI ya Pak ya? Jadi di JITM itu kita hampir sama seperti tabletop ya. Jadi posisinya ada buyer dan ada seller. Nah, untuk PHRI sendiri itu kita jadi bagian dari seller, tapi juga kita sebagai buyer juga. Dimana biasanya beberapa dari kami itu menjual produk dan hotel dari dan restoran kami, terus juga menjadi seller ketika dirasa ada produk atau paket wisata yang bisa kami kolaborasikan gitu dengan kami.
Mantap sekali Bapak. Berarti ini ya Pak ya, kalau misalkan itu dipresentasiin gitu ya Pak ya? Iya, betul. Oke, mantap sekali. Mungkin pertanyaan selanjutnya, kalau untuk acara JITM ini dilaksanakannya di mana sih Pak? JITM dilaksanakan tanggal 12 sampai 15 September 2022. Untuk kebetulan tahun ini kita mengadakannya di Hotel Ambarukmo Plaza, Hotel Plaza Royal Ambarukmo. Iya, yang ini ya Pak, yang lagi buat nikahannya Iya, Kaisang. Hebat. Oke, mantap banget Bapak. Nah itu tuh kalau setahu saya memang dari 2 tahun lalu tuh memang online dan ini baru dilaksanakan secara offline ya Pak ya? Iya, karena kita terkendala COVID ya, jadi ya seperti yang lain juga, kita mengadakannya online. Jadi baru tahun ini kita bisa, alhamdulillah bisa mengadakannya secara offline. Oke, mantap sekali. Baik Bapak, mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Kalau boleh tahu sebenarnya mengapa sih JITM itu tuh dilaksanakan Pak? Oke, nah, JITM sendiri itu dilaksanakan untuk memperkenalkan, mendayagunakan dan melestarikan daya tarik pariwisata di Indonesia. Selain itu, JITM juga akan meningkatkan mutu dari pariwisata di Indonesia itu sendiri. Terlebih lagi di Yogyakarta ini itu memiliki potensi yang luar biasa tinggi ya, seperti yang kita tahu, baik mancanegara maupun domestik. Betul sekali, karena memang apa ya Pak, Yogyakarta itu kan kayak budayanya ada, kemudian sejarahnya juga ada, wisata alam juga lengkap gitu ya Pak ya. Oke, baik. Nah, kalau menurut dari Bapak Rian nih selaku perwakilan PHRI ya Pak ya, gimana sih untuk keberlanjutan acara JITM ke depannya? Untuk keberlanjutan ini sangat baik sekali ya. 2 tahun terakhir itu kan kita terkendala COVID ya. Pariwisata benar-benar terkena shutdown, banyak pemain-pemain besar yang udah menyerah, yang mengibarkan bendera putih belum bongkar, tapi ya alhamdulillah masih ada yang bertahan, masih banyak juga yang bertahan, meskipun ya sulit sendiri nanti kita menunggu brand itu. Jadi itu akan JITM ini akan meningkatkan mendorong, betul. Kickstart lah. Oke. Kickstart. Kayak apa ya Pak ya, ini tuh awal mula buat permulaan dari si pandemi itu tadi ya Pak ya. Kita harus mulai dari awal lagi gitu, sempat mati gitu. Oke, baik Bapak, mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Kalau tadi lebih mengarah ke latar belakang, terus bagaimana si JITM sendiri. Nah, kalau menurut Bapak profil JITM itu sendiri tuh seperti apa sih Pak? Oke, saya jelaskan kalau JITM itu adalah satu-satunya travel mart di Yogyakarta. Secara internasional ya. Iya. Hanya ada JITM yang berada di Yogyakarta. Wow, mantap. JITM itu dipimpin oleh Dinas Pariwisata, berkolaborasi dengan Asita dan PHRI. Jadi JITM itu posisinya sebagai penghubung pembeli dan penjual pariwisata di Yogyakarta. Secara internasional ya Pak ya skalanya. Betul. Baik, mantap banget. Nah, kalau untuk apa nih pendapatannya gitu ya Pak ya, dari tahun ke tahun itu tuh apakah sudah sesuai dengan ekspektasi atau bagaimana Pak? Apakah ada kurangnya? Menurut penglihatan saya di lapangan, itu setiap tahun JITM itu mengalami peningkatan. Jadi dari pesertanya pun lebih banyak gitu. Dan juga kan ini 2 tahun terakhir tuh kita selenggarakan secara hybrid ya, online itu juga offline gitu. Karena masih adanya pandemi COVID-19 yang kita tahu, jadi membuat sektor pariwisata itu turun sangat-sangat drastis. Namun alhamdulillah tahun ini udah bisa dilaksanakan secara offline dan sangat apik dan menarik menurut saya. Kalau untuk ekspektasi ya berarti itu sudah memenuhi ekspektasi dari saya. Oke, mantap. Berarti berjalan lancar ya Pak ya kemarin. Oke, nah kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak ya. Kalau untuk sinergi antar PHRI, Dinas dan juga Asita itu dalam acara JITM ini seperti apa sih Pak? Oke, jadi event JITM ini itu diselenggarakan oleh berbagai Kelembagaan, ya. betul. Kita bersinergi untuk menyelenggarakan JITM ini. Jadi ada Dinas Pariwisata, Betul. Asita dan juga PHRI. Terus untuk PHRI sendiri itu kita menyediakan akomodasi untuk bayarnya sendiri. Jadi untuk hotel dan restoran itu dari kami. Wah, mantap banget. Oke,
lanjut ya Pak ya. Kalau untuk kemarin kan setahu saya ya Pak ya, dari yang saya baca itu tuh targetnya kayaknya 60 miliar ya Pak ya, untuk acara JITM ini. Nah itu tuh sudah sesuai dengan targetnya atau gimana Pak? Oh ya, kalau untuk target ya itu sudah jauh melampaui target. Waduh, keren banget, mantap. Berapa tuh Pak? Ada lah itu. Oh ada ya, Targetnya rahasia. kita ada. Oke, mantap. Oke, lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Nah kalau untuk JITM ini menurut Pak Rian, apa itu tuh memang sudah layak untuk dilaksanakan gitu tuh, dan layak untuk diteruskan nggak sih Pak? Kalau dari saya sebagai PRI ya, dari Perhimpunan dan Restoran itu sangat layak untuk dilanjutkan demi mendukung semakin ramainya kunjungan pariwisata di Yogyakarta, khususnya dari mancanegara ya, karena Iya, kita kan betul. internasional. Mantap. Iya sih Pak, apalagi program yang buat menyambut G20 ini banyak sekali ya Pak ya. Oke, baik Bapak. Nah, mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Kalau untuk acara JITM kemarin tuh apakah sudah ada evaluasinya Pak? Kalau misalkan ada, nah itu tuh gimana sih Pak solusinya biar kedepannya JITM juga menjadi lebih baik atau gimana? Ya, kalau menurut saya ya itu sudah lancar ya, sudah baik pelaksanaannya ya. Ya harapan saya itu semakin banyak buyer yang datang dari negara-negara lain dan dari lebih banyak negara gitu. Jadi kita bisa nge-reach, menggait gitu ya Pak ya. Menggait lebih banyak orang, lebih banyak wisatawan yang pasar mungkin lagi. ya betul, yang mungkin belum tahu Indonesia nih, kita kenalkan kalau Indonesia itu nggak cuma Bali lah ibaratnya gitulah ya Pak. Oke baik, terima kasih banget, terima kasih banyak Pak Rian atas waktu yang sudah diberikan, atas insight yang sudah diberikan. Kita juga lebih tahu nih mengenai kelembagaan yang ada di Yogyakarta seperti itu ya Pak ya, apalagi dalam acara PHRI JITM ini. Aduh, itu ada 3 kelembagaan ya Pak ya tadi, PHRI, Asita dan juga Dinas Pariwisata ya. Terima kasih banyak Bapak ya. See you teman-teman. Telah kita saksikan wawancara dari Nilam Sari Ratnaningrum kepada perwakilan dari PHRI. Terima kasih atas wawancara Nilam dan juga terima kasih kepada Bapak Rian yang telah menyempatkan waktunya untuk wawancara. Jadi untuk selanjutnya kami akan saksikan wawancara dari Nur Fauzia bersama dengan perwakilan dari Dinas Pariwisata DIY. Mari kita saksikan. Ya, selamat siang Ibu. Selamat siang, Mbak. Ya Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya karena Ibu telah memberikan kesempatan dan meluangkan waktu untuk saya bisa melakukan wawancara kepada Ibu. Nggak apa-apa, Mbak. Ini mohon maaf ya, Mbak. Ini Yumnya menggunakan HP karena ini Ibu baru keluar. Oh iya, betul apa-apa Ibu. Langsung saja nih Ibu, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nur Fauzia, saya merupakan mahasiswi dari program studi Bisnis Perjalanan Wisata Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Jadi saya dan kelompok saya diberikan tugas untuk melengkapi ujian akhir semester untuk melakukan wawancara kepada beberapa kelembagaan Ibu. Nah, dari kelompok kami ini memilih pelaksanaan Jogja International Travel Mart yang mana ini melibatkan beberapa kelembagaan ya Ibu, yaitu ada Dinas Pariwisata, ada PHRI dan Asita. Seperti itu nggih Ibu nggih. Leres ya Ibu ya? Ya. Ya, nggih. Kalau begitu saya izin langsung memberikan beberapa pertanyaan nggih Ibu. Nggih, boleh monggo Mbak, silahkan. Ya, untuk pertanyaan yang pertama itu apa saja nggih Ibu yang dilakukan secara acara JITM ini berlangsung dan apa peran dari masing-masing kelembagaan? Nah, jadi pastinya dalam acara JITM ini hampir sama dengan tabletop karena ada seller yang menjual produk dan buyer yang membeli. Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta ini juga menyediakan wadah bagi para buyer dan seller untuk mereka bisa tukar informasi satu sama lain. Dan PHRI dan Asita ini mereka juga bertindak sebagai buyer dan seller bersama dengan buyer dan seller dari luar negeri yang lain. Oh ya Ibu, berarti untuk JITM atau Jogja International Travel Mart ini memang
melibatkan beberapa atau bisa dibilang banyak dari buyer dan seller, dan itu dari luar negeri juga nggih Bu nggih. Ya, Oh ya. Kemudian untuk mohon maaf untuk pertanyaan selanjutnya, kapan atau pada tanggal berapa Ibu dilaksanakannya acara JITM itu? nah jadi JITM ini dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 15 September 2022, tepatnya di salah satu hotel di Yogyakarta, yaitu Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta. Oh, oke, siap. Berarti untuk acara JITM ini memang berlangsung, mungkin memang tidak hanya melibatkan buyer dan seller dari biro-biro, tetapi juga ada keterlibatan dari hotel juga ya Ibu ya? Ya, Oke, baik Ibu, untuk saya lanjut pertanyaan nggih. boleh banget. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu siapa saja atau ada berapa kelembagaan yang berpartisipasi dalam acara JITM ini, Bu? Jadi untuk kelembagaan yang berpartisipasi dalam acara JITM ini ada 3, yaitu yang pertama yaitu ASITA atau Association of the Indonesia Tour and Travel Agency, atau biasanya itu Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata di Indonesia. Yang kedua ada PHRI, yaitu Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, dan yang ketiga yaitu Dinas Pariwisata Daerah Istimewa. Oke, baik Ibu. Karena memang kemarin sempat baca-baca di web juga, memang acara ini yang melaksanakan yaitu dari dinas ya Ibu, dan kemudian berkolaborasi atau bekerja sama dengan ASITA dan juga PHRI ya Ibu nggih. Ya betul. Oke, untuk selanjutnya Ibu, dalam suatu acara atau mungkin event itu pasti ada alasan nggih dilakukannya itu untuk apa. Nah, untuk JITM sendiri ini, acara ini dilakukan untuk apa nggih Ibu nggih? Jadi JITM ini dilakukan kan berlangsung setiap tahun nggih. Nah, pada JITM ini berlangsung ini tujuannya yaitu untuk membangkitkan kembali aktivitas kepariwisataan di Yogyakarta setelah tertepai badai COVID-19 yang kemarin pada tahun 2020 dan 2021 yang lalu. Nah, event ini juga sebagai ajang pertukaran informasi dan perluasan jaringan bisnis antara buyer dan seller. Kami juga berharap adanya JITM ini juga mampu memunculkan ide baru dan juga inovasi yang dapat memberikan dampak positif bagi pariwisata untuk ke depan. Oke, amin Ibu. Semoga adanya JITM ini bisa memberikan dampak positif untuk pariwisata ke depannya, karena memang ya COVID ini nggih Ibu nggih sangat berpengaruh banyak atau berdampak negatif untuk pariwisata seperti itu. Karena ada COVID-nya kemarin, jadinya kan banyak pariwisata yang otomatis kan pendapatnya juga sangat-sangat menurun dengan ya. Nggih. Ya, nggih Ibu. Oke, mungkin saya lanjut nggih Ibu nggih. Untuk selanjutnya itu bagaimana keberlanjutan acara JITM ke depannya Ibu? Saya rasa JITM ini harus terus berlanjut. Tahun ini kan merupakan JITM yang ke-13 ya. Sudah pasti adanya JITM ini pasti memberikan dampak positif gitu. Ya, okay. Karena ya mungkin kalau saya pribadi, karena memang acara ini berlangsung setiap tahun, jadi memang benar yang Ibu katakan tadi, memang adanya dampak positif bagi pariwisata. Kemudian untuk pertanyaan yang nomor 7, bagaimana profil JITM itu sendiri, Bu? Ya, jadi JITM ini merupakan salah satu Sobat Internasional Yogyakarta yang dipimpin oleh Otoritas Pariwisata dengan upaya kolaborasi Asosiasi Biro Perjalanan Indonesia atau ASITA tadi ya, dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI yang tadi, itu tuh menghubungkan antara pembeli internasional dengan penjual produk pariwisata yang ada di Yogyakarta. Nah, jadi kami selaku Dinas Pariwisata DIY ini berharap adanya JITM ini mampu memberikan kesempatan bagi para buyer dan seller untuk berdiskusi dan berdinamika bersama-sama.
Oke, baik. Eh, Selanjutnya dari JITM, bagaimana hasil dari tahun ke tahunnya? Apakah sesuai dengan ekspektasi atau mungkin masih ada beberapa yang kurang, Ibu? Nah, jadi untuk yang saya lihat sekarang ini, fakta di lapangan setiap tahunnya itu mengalami peningkatan yang lebih baik. Pesertanya pun juga semakin banyak, sebagaimana yang kita ketahui sejak 2 tahun yang lalu, acara JITM ini dilakukan secara hibrid atau campuran. Adanya offline dan ada juga yang online. Nah, selain itu adanya pariwisata ini juga turun drastis karena dampak pandemi COVID-19 yang kemarin ya. Iya, Namun alhamdulillah tahun ini acara JITM sudah dilakukan dan dikemas dengan sangat menarik dan memikat. Nah, kalau ditanya sudah sesuai ekspektasi, menurut saya juga sudah sangat memenuhi ekspektasi saya. Jika tidak sesuai ekspektasi, pastinya JITM akan kecil presentasinya untuk dilaksanakan kembali setiap tahun. Oh, iya, Ibu. Berarti alhamdulillah apa yang menjadi ibaratnya ekspektasi itu udah sesuai seperti itu, Ibu, nggih? Ya, Oke. Selanjutnya apa sih sinergi antara PHRI, Asita, dan kelembagaan dalam JITM itu? nah jadi event Jogja International Travel Mart ini atau JITM ini dilakukan oleh berbagai kelembagaan yang ada di Yogyakarta. Tentunya memiliki nilai sinergi di dalamnya agar event tersebut berjalan dengan lancar. Menurut saya, sinergi antar kelembagaan ini kolaborasi sudah dilakukan dengan perannya masing-masing yang efektif. Dimulai dari yang kayak kemarin kolaborasi antara Dinas Pariwisata Yogyakarta, Asita, PHRI, dan destinasi lainnya. Itu biasanya sama diwakili oleh TWC. TWC itu adalah Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, Ratu Boko, karena view-nya itu welcome dinner di Prambanan serta farm trip berserta buyer di Borobudur atau di TWC. Nah, peran Asita ini untuk mencari buyer dan peran PHRI untuk mencari support akomodasi dari buyer tersebut. Oke, berarti memang acara JITM ini dan kolaborasi ini sangat sudah direncanakan, sudah dirancang sebaik mungkin ya Ibu, supaya memberikan ibaratnya hasil yang maksimal seperti itu. Kemudian sebagaimana yang kami ketahui ya Ibu, JITM ini memiliki target 60M. Apakah target itu sudah tercapai Ibu? Alhamdulillah sudah tercapai, Mbak. Oh ya, alhamdulillah. Kalau begitu untuk JITM ini, apakah JITM ini memang layak diteruskan ke tahun selanjutnya atau ada yang perlu dimodifikasi karena memang tadi seperti yang Ibu sampaikan bahwa JITM ini telah memiliki target seperti itu? Tentu saja JITM ini memang sangat layak untuk diteruskan demi mendukung semakin ramainya wisatawan khususnya mancanegara. Apalagi di masa-masa seperti ini kita harus bisa memanfaatkan ide-ide baru dan inovasi-inovasi untuk lebih bangkit lagi. Ya betul sekali Bu, karena memang acara yang menurut kami acara yang memang memberikan manfaat besar kemudian selalu memenuhi target itu memang harus terus dilaksanakan ya Ibu ya. Ya. Oke, Ibu, ini untuk pertanyaan terakhir, apakah sudah ada evaluasi dari adanya acara tersebut? Kemudian bagaimana sih solusi dari sisi ketiga kelembagaan? Nah, pastinya sudah ada. Dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri sebelumnya tidak ada evaluasi yang serius karena acara itu sudah berjalan dengan sangat amat baik. Namun yang saya berharap ke depannya akan lebih baik lagi buyer dari negara-negara lain sehingga pasaran wisata Indonesia juga semakin luas seperti itu. Oke, baik, terima kasih Ibu atas jawabannya yang sangat memuaskan ini. Mungkin dari saya pribadi hanya saat ini hanya dapat memberikan doa supaya JITM ini terus berlangsung, terus terlaksana setiap tahunnya dan
Mungkin di lain kesempatan saya dan kelompok saya bisa ikut serta dalam acara JITM ini nggih Bu. Ya, amin amin. Terima kasih doanya Mbak. Semoga apa yang saya berikan informasi ini dapat bermanfaat bagi Mbaknya, bagi kelompoknya gitu. Semangat terus untuk Mbaknya dan kelompok. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Saya izin stop record ya Ibu. Iya, boleh Mbak. Terima kasih kepada Nur Fauzia dan juga Ibu perwakilan dari Dinas Pariwisata DIY yang telah menyempatkan waktunya untuk wawancara pada kali ini. Pada penyelenggaraan tabletop ini, buyer dan juga seller akan bertemu secara langsung dan mengadakan pertemuan dan transaksi bisnis yang diharapkan dapat memberikan prospek yang cerah untuk dapat meningkatkan pariwisata ke depannya. Diharapkan event ini dapat mampu menggeliatkan aktivitas kepariwisataan DIY dan menjadi ajang peluasan jejaring bisnis dan direct selling perjalanan wisata di Yogyakarta. Baik teman-teman, telah kita saksikan wawancara dari kelembagaan JITM yang bersangkutan langsung dengan acara tersebut. Nah, semoga di sini teman-teman dapat mengambil hikmah dan juga mengambil pelajaran-pelajaran penting dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan dari kelompok kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.